rata buat IHSG hari ini, bro? Waduh, apa ya? Kesempatan. Kesempatannya, wah keren. Chance. Lu tau gak? Gue kira lu mau bilang apa? Apa? Gila. Kalau kita justru lihatnya kesempatan, bro. Oke. Iya bener Chance. sih, kesempatan ya. Ya. Oke, dan itu yang mau kita bahas ya saat ini ya. Indeks harga saham gabungan jarang sekali koreksi sampai 3% di satu Ya. hari ya. Tapi belakangan memang kita lumayan sering ngelihat koreksi di atas 2% gitu ya. Tapi hari ini memang kayaknya yang paling dalam 3% dan bahkan volumenya itu jauh lebih banyak daripada rata-rata dalam satu minggu ini gitu ya. Jadi ini nih yang agak ngeri nih kalau udah koreksi pakai volume tuh ke depannya mau gimana. Nah, kalau lu ngelihatnya gimana nih fundamentally indeks kita gimana? Boleh nggak dikasih Oke, komentar? kalau IHSG sebenarnya tanpa saham Pak PP ya, Iya. tanpa saham Pak PP. Karena kalau secara valuasi saham Pak PP nggak murah lah. Tapi kalau tanpa saham Pak PP sebenarnya IHSG sekarang ada di level mungkin around 5 ribuan. Jadi Mm-mm. bisa dibilang udah crash sebenarnya. Mungkin udah Mm-mm. turun 20 sampai 30-an%. Eh, Sedangkan ya memang secara fundamental ada sedikit perlambatan karena kalau kita lihat secara makro ya likuiditas, kita lihat M2 money supply 2023 2024 ya. Nanti teman-teman bisa cek itu di Bank Indonesia websitenya. Kalau M2 money supply kita selama 2023 sampai 2024 itu tumbuhnya hanya 4%. Mm-mm. Sedangkan dari 2014 hingga 2022, 8 tahun sebelumnya, secara rata-rata itu kurang lebih di 8%. Jadi dari 8% turun jadi 4%. Itu kan 50% ya, Bilang penurunan likuiditas. 50% betul money Jadi supply-nya. ya, jadi pertumbuhan uangnya itu melambat 2 tahun terakhir. Makanya kalau teman-teman yang di bisnis itu pasti terasa perputarannya agak lambat. Walaupun ada ya mungkin beberapa sektor yang tetap bisa grow ya. Yang mereka punya mode yang besar, mostly ya ada di bursa efek kita. Cuman kalau yang size-nya kecil pasti terasa dampaknya gitu sih. Oke. Ini gara-gara ada money supply yang menurun Money ya. Most supply yang menurun. probably, ya, most probably apa yang membuat money supply itu menurun kalau lu lihat bro? Apakah ini gara-gara demand Kalau atau money gimana gitu? supply semua kan tergantung dari Daya beli yang turun mungkin atau investornya pada kabur ke ke luar negeri. Nah, Ini kira-kira yang mana nih? kalau money supply kan pasti banyak diatur oleh Bank Indonesia. Nah, kalau Bank Mm-mm. Indonesia kan selama 2 tahun belakangan kan kebanyakan naikin suku bunga. Kalau Ya, suku bunga naik kan secara apa namanya cost of capital kan naik meningkat. Kalau juga ya. kita bisnis cost of capital meningkat, bunga yang kita bayar di perbankan itu meningkat, otomatis kan laba perusahaan kita ada potensi mengecil. Dan Hmm, tujuannya Bank Indonesia untuk naikin suku bunga kan untuk menarik likuiditas di pasar. ya. Jadi dengan menaikkan likuiditas, ya karena mungkin mereka sudah print begitu banyak pada saat COVID, kemudian tahun 2022 mulai meningkatkan, kemudian otomatis supply uang itu berkurang. Pertumbuhannya Mm-mm. pertumbuhannya jadi melambat, bukan berkurang lah. Gitu. Hmm, oke. Bukan ini ya, berarti memang ini purely gara-gara mekanisme suku bunga juga ya, Suku bunga, yang dipengaruhi oleh sentimen global juga betul, ya. betul. The Fed, Proyeksi dari luar negeri, The Fed kemarin kan menahan suku bunga gitu ya. ya, Banyak yang bilang akan menurunkan, tapi ternyata ditahan yes, dulu gitu ya. Ya yes. kurang lebih begitulah ya. Makanya kita juga tidak bisa dengan semena-mena nurunin lagi lebih Betul, dulu betul. gitu ya. Agak Kemarin kan kurang udah sekali. bebas. Uh-uh. Mm-mm. Iya, Karena iya, 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 iya. Bank Indonesia kan banyak melihat The Fed. Mm-mm. Karena apa ya? Harus ya, Transaksi harus lihat The Fed. transaksi dunia kan 60-70% masih pakai dolar. Nah, Iya. melihat kurs gitu. Bank Indonesia lihat kurs kita kalau kita turunin lebih cepat dibandingkan The Fed, kurs keluar itu bisa US dollar keluar dari negara kita bisa banyak. Sehingga Mm-mm. rupiah bisa melemah lah. Makanya hari ini kan ada bahasan tentang Danantara, ya kemudian DHE, yang Iya, iya, tujuan iya. utamanya adalah untuk menstabilkan ekonomi kita, yang pada akhirnya kurs kita juga bisa stabil, menambah foreign direct investment dan lain sebagainya. Gitu sih. Mm-mm. Oke. Sekarang kita beralih dulu ya. Tapi sebelum kita beralih, teman-teman Cuan Troopers, gue pengen ngingetin pertanyaan-pertanyaannya tolong dimasukin di kolom question and answer. Dari tadi Joe udah semangat banget tuh nanyain Unilever ya. Hari ini turun 15%. Nanti kita bahas ya, termasuk dengan sektornya juga. Dan mungkin dari sisi fundamental sendiri, kita pengen tahu ya, apakah Bro Leo nanti ke depannya bisa ngelihat nih fair value-nya IHSG kalau kondisi sentimennya seperti ini tuh seperti apa. Tapi itu nanti belakangan aja ya, jangan Oke, sekarang. Nggak seru nanti. siap. Ya, pertanyaannya tolong dimasukin di kolom Q&A aja ya, teman-teman Cuan Troopers. Termasuk emiten-emiten yang mau dibahas. Nanti akan dibahas dari sisi fundamentalnya oleh Bro Leo. Nah, dari 3 sentimen yang mau kita bahas, MSCI udah pasti Ya. negatif. Dan antara
actually gue netral, gue nggak tahu positif atau negatif. DHE gue juga nggak tahu positif atau negatif karena sepertinya DHE ini apa namanya, di satu sisi dia bisa positif, satu sisi juga dia bisa negatif gitu ya. Sama satu lagi deh gue tambahin yang HBA bro, HBA batubara itu Oh, harga batubara acuan. acuan. Oke. Yang harga kita udah nggak pakai ICI kan, Iya, sekarang iya. udah pakai HBA. Iya. Nah, dari keempat ini, kalau lu ngelihatnya gimana? Yang mana yang sebenarnya positif menguntungin kita banget gitu? Dari yang empat ini. Kalau Oke. MSCI udah pasti nggak, Ya, MSCI gara-gara pasti dibilang kita merugikan ya. underweight. Iya. Kalau yang menguntungkan itu udah pasti Danantara dan DHE. Mhm. Secara Mhm. kalau kita mulai dari Danantara ya. Jadi Danantara ini basically SWF lah, sovereign Mhm. wealth fund, yang Iya. seharusnya tujuan dari sovereign wealth fund itu adalah investasi ke luar negeri sebenarnya Iya. tujuannya. Cuman ada beberapa sovereign wealth fund itu memang ditujukan untuk ya invest ke dalam negeri saja. Nah, untuk Danantara sendiri memang tujuannya adalah untuk apa namanya, invest ke dalam negeri. Mhm. Modal awal yang mereka dapatkan kan kurang lebih 20 miliar dolar, itu kurang lebih 300-an triliun. Nah, didapatkan dari mana? Didapatkan dari dividen-dividen BUMN gitu. Jadi basically Danantara ini super holding ya, SWF, digabungkanlah nanti seluruh BUMN, tapi sekarang hanya masih dimasukkan yang 7 terbesar ya, Bank Himbara, kemudian ada PLKM, PLN, kemudian apa namanya, Pertamina, dan holdingnya tambangnya Main ID. Total dari aset yang sudah dimasukkan itu kurang lebih 9 ribuan triliun. Nanti kalau dikonsolidasikan semua itu kurang lebih 14 ribu triliun total aset. Nah, dari dividen BUMN tersebut dipakailah untuk diinvestasikan ke proyek dalam negeri. Nah, biasa kan dividen ini dipakai oleh Kementerian Keuangan. Jadi biasa langsung ke Kementerian Keuangan, masuk ke kantong kas negara lah. Dipakai ya memang untuk modal kerja, untuk sehari-hari lah, working capital. Nah, tapi kali ini masuknya langsung ke Danantara. Nah, Danantara ditugaskan untuk ya basically kayak Warren Buffett lah, allocate capital. Iya. Nah, cuman allocate capitalnya ini harus bukan hanya mikir profit aja ya. Kadang ada proyek-proyek yang mungkin kita nggak bisa lihat profit untuk dalam jangka dekat ya, misalnya kita bangun infrastruktur jalan tol, itu kan nggak bisa profit atau BOP yang cepat lah. Tapi kan dampaknya kepada masyarakat itu besar. Jadi investasi ke proyek-proyek yang dampak ke masyarakatnya itu besar. Jadi angka 20 miliar ini itu di tahun pertama. Nanti di tahun berikutnya proyeksinya juga nilainya juga sama, kurang lebih 20 miliar. Nah, jadi dari angka 20 miliar ini, 20 miliar USD, mereka jadi co-investor. Jadi nanti mereka ngajak misalnya swasta atau investor luar ya, itu untuk investasi, foreign direct investment ke dalam negeri. Nah, Danantara itu sebagai co-investor. Gua ikut invest nih. Artinya gue yakin sama proyek gue sendiri. Misalnya invest, anggaplah 50%. 50% artinya dana yang bisa masuk dari luar ke dalam negeri itu jadi double kan. Dari 20 miliar jadi 40 miliar. 20 miliar ini uangnya investor asing. Ya kan? Kalau foreign direct investment masuk, ya kan mereka invest di hard asset, di smelter ya, untuk hilirisasi, di pabrik, di pertambangan, dan sejenisnya. Otomatis kan lapangan kerja terbuka. Pekerjaan terbuka, orang dapat penghasilan ya, masyarakat sekitar dapat penghasilan, otomatis perputaran uang jadi ada lah, ekonomi bisa grow gitu. Tujuannya kan itu. Dan memang dari 20 miliar US dollar ini awalnya pasti akan diinvestasikan di 15 sampai 20 proyek yang mendukung programnya pemerintahan Pak Prabowo ya. Contohnya misalnya hilirisasi, kemudian ada OBT dan sejenisnya lah. Nah, otomatis kalau ada uang masuk, kurs kita kan jadi kuat. US dollar kan masuk kan. Nah, US dollar masuk, kurs kita kuat, asing masuk ke market itu jadi potensinya jadi lebih besar karena kurs kita kuat. Dan kalau bisa kuatnya itu nggak hanya sementara, kuatnya itu stabil gitu. Jadi misal nih kalau Broden punya uang 1.000 triliun misalnya sebagai POV-nya investor asing ya. Kemudian mau invest ke BRI misalnya di harga sekarang. Oh, dividen yield udah hampir 10% ya kan. Tapi di satu sisi kurs kita anggaplah setahun melemah 2-3%, 2 tahun aja melemah 5%. Jadi bersih yang didapat itu berkurang gitu loh. Jadi mereka pasti mikirin kurs juga gitu. Tapi justru yang punya apa namanya conviction terhadap atau keyakinan terhadap ekonomi kita di Indonesia ya sekarang adalah waktunya beli gitu. Nah, itu untuk Danantara. Jadi efeknya pasti positif lah untuk market. Nah, as long as pengelolanya ini punya integritas yang tinggi. Nah, kalau kita lihat yang mengelola kan ada Pak Pandu Syahir sebagai CIO, kemudian Pak Rosan sebagai CEO, kemudian Pak Roni sebagai COO ya. Nah, kalau yang profesional di sini cuma Pak Pandu Syahir. Nah, kalau CEO-nya dan COO-nya itu memang ada keterlibatan di pemerintahan. Nah, kalau semakin profesional ya tentu apa namanya makin baik gitu.
karena kan konflik of interest-nya berkurang. Iya, Itu iya, dan iya, oke. nah, kemudian kalau Nah, untuk ya silakan, kalau silakan. untuk DHE kan tujuannya apa ya? Supaya yang eksportir ya khususnya pertambangan gitu, ketika uang dolarnya masuk itu jangan langsung diinvestasikan ke luar negeri, khususnya di Singapura atau di Hong Kong ya kan. Supaya US dollar tetap stay di dalam negeri. Tujuannya kurs kita lebih stabil. Nah, kalau kurs kita lebih stabil, foreign direct investment juga berpotensi masuk lebih besar. Gitu. Secara apa namanya as a whole kita masyarakat diuntungkan. Tapi ya eksportir ini misalnya pertambangan batubara yang gede, ini pasti ada sedikit dirugikan. Kan perputaran ada kemungkinan jadi lambat kan, Bu. Gitu lah. Oh, oke. Perputaran jadi lambat, tapi kan duit yang biasanya ditaruh di luar negeri itu jadi akhirnya disimpan di dalam negeri selama 1 tahun ya, paling selama enggak 1 ya. tahun. Nah, 1 Maret. itu kan disimpannya di dalam negeri dalam bentuk dolar. Ya. Nah, interest yang akan mereka dapat itu berapa persen, Bro, untuk DHE? Kalau untuk berapa persennya, gue belum cek, tapi BI udah siapkan lah instrumennya. Kan selama ini kan BI cuman fokusnya ada di SRBI ya, Sekuritas Bank Indonesia. Nah, sekarang mereka fokuskan untuk yang sekuritas sekuritas falas Bank Indonesia sama suku falas Bank Indonesia. Tujuannya instrumen itu untuk menampung dolar yang masuk nanti gitu. Terus jadi BI menyiapkan tujuannya agar kalau mereka parkir, mereka tetap para pengusaha ini tetap dapat bunga gitu. Nah, bunganya berapa besar itu gue belum cek, tapi yang pasti harus menarik gitu. Karena kalau nggak menarik kan mending apa namanya? Taruh di luar negeri katanya ya. Di luar negeri dan pengusaha kan bisa komplain gitu. Jadi Iya. minimum mirip lah dengan Singapura. Oke. Moga-moga nggak tinggi-tinggi ya ininya. Moga-moga kompetitif lah ya. Ya. Karena kan ngeri juga nih kalau misalnya bank-bank di Indonesia harus membayarkan interest tinggi pakai denominasi asing lagi ya. Pakai dolar lagi, mau muternya di mana gitu kalau pakai dolar dikasih gede-gede bunganya gitu ya. Oke. Nah, Bro, untuk yang DHE ini sendiri kalau lo lihat ya, apakah dia akan berdampak positif signifikan ke IHSG kita nantinya? Tadi ya, kembali lagi kalau Danantara sama DHE tujuannya kan supaya dana asing masuk. Dana asing masuk, kurs kita kuat, otomatis secara gak langsung akan berdampak pada IHSG. Karena kan kalau investor asing ini ngelihat, kurs rupiah mulai stabil nih, karena ada kebijakan pembuatan super holding Danantara, kemudian ada DHE, kebijakan DHE. Ya, otomatis mereka bisa memproyeksi, rupiahnya bakal stabil di kisaran segini aja. Di satu sisi ada saham yang menawarkan dividend yield hampir 10%, yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bolehlah kita mulai masuk sekarang. Ya pasti akan berdampak terhadap market as a whole. Karena kurs ini sangat-sangat berpengaruh terhadap bisnis ataupun market as a whole. Oke. Untuk Danantara sendiri ini menarik bro, 14.700 triliunan ya. Itu tuh udah nyaris setara dengan PDB kita. PDB kita kan $1 trillion ya. GDP. Nah, Bro, kalau kita lihat apakah semua dana ini wajib diputarkan di dalam negeri atau boleh di luar negeri? Untuk sekarang, untuk tahun pertama dan 20 miliar dolar yang pertama, itu kemarin memang Pak Prabowo bilang akan diinvestasikan ke 15-20 proyek dalam negeri, 100%-nya. Tapi kalau kita berkaca ke SWF lain, misalnya di Malaysia ada yang namanya Khazanah Nasional, ya itu mereka invest ke 60% pasar modal. Malaysia ya, SWF-nya Malaysia. Ya, kemudian ada Temasek juga yang mengelola BUMN-nya Singapura, itu investnya kalau nggak salah juga di offshore bisnis, di bisnisnya Singapura juga gitu. Tapi ada jadi di reinvest di dalam negeri ya. Target utamanya memang. Ada beberapa diinvest ke luar negeri juga. Jadi masing-masing SWF ini punya tujuan investasi masing-masing. Kayak misalnya sebenarnya kita ada dua, ada INA sama Danantara kan. Kalau misalnya di Singapura ada dua juga, ada Temasek sama GIC. Tapi dua-dua ini yang ngelola dana dan dividen yang didapatkan itu untuk direinvestasikan. Nah, cuman masing-masing tujuan investasinya beda-beda. Ada yang di luar, ada yang di dalam negeri. Kalau di Indonesia sendiri, Danantara untuk tahun pertama 100% di Indonesia. Dan lebih mengarah ke real project gitu ya. Yes. Berarti lebih ke real project.
hard Jadi bukan assetnya, ke liquid asset, yes. bukan Kalau Khazanah ke Malaysia hmm, tadi itu hmm. kurang lebih I think 60% diinvest ke pasar modalnya Malaysia. Jadi yang liquid asset. Oh, oke 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 oke. Nah, ini dia. Yang kita juga sepertinya belum bisa mengukur ya, menakar efeknya ke IHSG nanti seperti apa. Apakah Ya, akan ada aturan yang memang memperbolehkan berapa persen dari dana itu dimasukkan ke dalam indeks harga saham gabungan gitu ya, atau memang lebih mencari ke hard assetnya aja ya, ya, ya. gitu ya. Kalau hard asset kan berarti investment masuk itu lewat BKPM dong ya, Ya, di domestic yes. domestic investment. Tapi in the end secara tidak langsung pasti akan berdampak ke market, pasti. Iya iya Karena kurs kan menguat dan ya menarik mereka untuk iya iya invest. iya. Wah, ini menarik, menarik ke depannya. Nah, dengan adanya sentimen-sentimen tersebut ya, ada MSCI juga tadi yang udah jelas-jelas ngomongin kita underweight investor asingnya ini jadi capital outflow melulu gitu ya. Nah, gimana nih dengan sektor-sektor yang hari ini terkoreksi parah banget gitu? Utamanya kan pastilah perbankan ya. Perbankan itu kan kurang lebih hampir 50% kayaknya memang menopang indeks gitu ya. Ya. Jadi kalau dia turun, most probably ya 50% indeks kita juga turun gitu. Nah, ini pandangan lu sendiri dengan semua sentimen ini ke depannya gimana nih di akhir hingga akhir kuartal 1 dulu deh gitu ya, karena Oh, besok udah puasa nih bro. ya jadi udah pas apa namanya udah deket mau Ramadan ya kan. Pas mau tarik ya, saham akan Iya, turun ya. hari terakhir bener, hari terakhir Februari, besok udah awal bulan Ramadan ya, koreksinya parah, Yes. gimana nih bro? Ya, kalau untuk MSCI sekarang kan underweight. Iya, Tapi kalau Broden ingat kalau nggak salah di tahun I think 2021 ya kalau nggak salah ya. MSCI juga kayaknya ada underweight China. Tapi sekarang kan iya, naikin lagi kan. mm-mm, Jadi underweight itu bukan berarti selamanya. Kalau mm-mm, misalnya nanti ke depannya perputaran ekonomi Indonesia as a whole itu semakin baik, ya tentu mm-mm, mereka bisa memberikan rating yang lebih tinggi. Oh, mm-mm, proyeksi ekonomi Indonesia ke depan bakal bagus nih, ya kan? Inflasi mulai terjaga, nggak terlalu rendah, juga nggak terlalu tinggi. Kemudian likuiditas pasar juga banyak, mereka bisa naikkan. Nah, tapi kalau untuk sampai satu kuartal ini, I think ya bakal masih tetap berat sih, karena short term kan apa namanya baru di underweight pasti akan lebih terasa. Tapi kalau secara long term, saya pribadi sih punya conviction lah terhadap ekonomi Indonesia, karena saya kan orang Indonesia, jadi harus punya conviction. iya, 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 benar-benar. Kita berjuangnya di sini ya, jadi kita juga harus Yes, punya conviction, jangan kondisi nggak kayak mau. gini langsung, iya, Ya, jangan langsung kabur begitu aja betul ya. betul. Iya, 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 iya. Kita harus punya conviction lah. Ini seninya di sini ya, bro ya, untuk ngelihat peluang-peluang ini kan. Seperti tadi lu bilang satu kata buat IHSG, ini adalah peluang, Peluang. gitu. Diperbankan sendiri eh, hingga akhir Q1 nanti, lu lihat apakah masih akan berada sideways di level-level seperti ini, atau gimana, bro? Kalau secara fundamental, saya pribadi banyak melihat Big Four banks ini memang Mhm, secara apa namanya loan deposit ratio ya LDR itu Bank Himbara itu jauh lebih tinggi kalau dibandingkan BCA. Yang paling tinggi memang Mandiri, makanya koreksinya tajam. LDR itu ibarat likuiditasnya bank. Jadi kalau LDR-nya terlalu tinggi, ya otomatis bank itu nggak bisa nyalurin kredit terlalu besar. Nah, Bank Mandiri itu sempat kemarin kalau nggak salah saya hitung kurang lebih udah 95% ke atas lah, as a whole mhm, konsolidasi ya. mhm, Kalau BRI masih cukup oke, walaupun udah 90% nyentuh ya. Kalau BCA kayaknya 75% ya. Nah, mhm. otomatis BCA kan paling punya likuiditas untuk nyalurin kredit ya. Nah, kalau bisa nyalurin kredit lagi artinya kan laba bisa grow. Nah, Iya, kalau secara LDR, secara likuiditas, big three banks ya di luar BCA memang udah mulai ketat, paling ketat itu Mandiri. Di satu sisi LDR ini juga bisa berkurang, bukan hanya berdasarkan apa namanya kredit yang dibayarkan ya. Jadi kalau misalnya likuiditas bertambah, money supply bertambah, otomatis kan DPK mereka meningkat. DPK perbankan meningkat, otomatis LDR akan turun. Nah, jadi iya, kalau untuk setahun ini karena likuiditas udah ibaratnya mentok dalam artian Bank Indonesia kecenderungannya bakal turunin suku bunga, otomatis kan likuiditas akan bertambah, akan berdampak ke DPK-nya perbankan, LDR bisa turun, mereka bisa punya peluru lagi untuk ditembakkan jadi kredit. Nah itu satu. Kedua, ya saya lihat apa namanya CKPN yang dicadangkan sama perbankan-perbankan ini itu bisa dibilang udah cukup konservatif lah. Jadi mereka cadangkan besar kayak BRI kan cadangkan 5T ya. iya, Tahun lalu cuma kayaknya 2-3T, jadi meningkat hampir ratusan persen. Itu tujuannya agar kedepannya bisa grow gitu loh.
Jadi Hmm. ketika sudah dicadangkan, ketika ada bad credit, pencadangannya udah ada nih. Jadi nggak perlu dicadangkan lagi, jadi labanya bisa tumbuh lagi gitu. Tapi mungkin tahun ini ada kemungkinan tetap stay di kinerjanya dengan tahun lalu, kemungkinan ya. Kecuali nanti suku bunga banyak diturunkan, nah itu otomatis kan likuiditas bertambah, LDR turun, apa namanya, peluru bertambah, laba bisa grow. Gitu sih. Oh, oke oke oke. Nah, kalau dibandingkan dengan bank-bank yang lain gimana nih? BCA, BRI, BNI, Mandiri Iya, gitu. Karena kan kita lihat penurunannya signifikan ya. Yang paling signifikan, yang paling resilient tadi gue akuin BCA. Penurunannya kayak udah terbatas banget gitu ya. Orang buang yes, barang harganya stay di yes, sana gitu. Orang lepas barang harganya stay di sana. Nah, BRI itu penurunan 7% itu transaksi 2 triliun gitu. yes, Maksudnya, gila banget. wah itu bener. Benar bro. BNI pun juga kurang lebih 5-7%. Mandiri juga cukup resilient ya, udah mulai terbatas gitu penurunannya. Nah ini apakah karena memang dana asing itu selama ini paling banyak ada di BRI, itu satu. Dan yang kedua, kalau kita ngelihat book value wise Hmm. gitu ya, apakah memang udah dianggap kemahalan banget nih gitu kalau dibandingin dengan BCA dan Mandiri ya, buat BRI dan BNI? Oh, enggak. Kalau untuk book value itu saya rasa nggak terlalu mahal ya. Jadi fair lah. Fair. Bisa dibilang untuk size-nya mereka bahkan murah. Seharusnya mereka dinilai lebih book value-nya. Karena kan bayangkan Bro Dan kalau misalnya mau buat bank sebesar itu, misalnya buat bank sebesar BRI, nggak mungkin bisa. Hanya bisa beli sahamnya. Dan sekarang ditransaksikan kurang lebih di PI 9 dengan apa namanya laba 60T ya. Dan gua rasa sih 60T itu ke depan minimum bahkan untuk tahun ini bisa jadi ada sedikit penurunan tapi untuk kedepannya mungkin 5 tahun ke depan itu minimum pasti 60T. Nah, dengan laba apa namanya laba stabil di angka 60 sampai 65T itu sekarang cuma PI 9. Artinya kalau bro apa namanya beli saham BRI 9 tahun balik modal. Ya Hmm. kita mau bisnis sebesar BRI ditransaksikan 9 tahun balik modal. Kayak Mandiri sekarang PI 7, BNI juga PI 7. Jadi 7 tahun balik modal. Itu ya kita mikir sederhana aja lah. Itu udah pasti murah gitu. Nah, cuman tergantung lagi ke masing-masing diri kita bisa hold-nya seberapa lama. Ya kembali lagi ya harus pakai dana yang memang disiapkan untuk invest lah. Kalau misalnya mau trade ya trade. Kalau nggak bisa hold lama ya harus sesuai trading plan kan. Kan biasa trader ada trading plan ya. Tapi kalau untuk investment ya sisihkan setiap kali ada penurunan. Terus kita yakin khususnya Big Four ini kan most likely 10 tahun ke depan bakal terus grow ya. Mengingat kita masyarakat Indonesia 50% masih unbanked. Jadi belum punya rekening bank. Jadi kan potensinya masih sangat besar, ya kan? Jadi ya kalau kita yakin seperti itu, justru sekarang itu chance to buy. Karena kalau kondisinya semua lagi baik-baik aja, nggak mungkin kita bisa beli di harga kayak gini gitu. Iya, Makanya iya, kita iya. sebagai investor harus bisa forward looking lah, apa namanya ngelihat prospek. Nah, cuman gimana kita bisa lihat prospek ya kita harus mengerti dulu operational bisnis itu bekerja seperti apa. Jadi kita mengerti Iya, bisnis iya. prosesnya, ngerti mode-nya, ngerti competitive advantage-nya, ya kan, bandingin dengan kompetitor, kita baru bisa kurang lebih memproyeksi labanya at least 2 tahun ke depan itu berapa stabilnya. Oke. Apakah level-level saat ini tuh level yang tadi kayak lu bilang ya bro ya, memang Ya, sudah cukup murah gitu ya untuk dibeli atau sebenarnya ada harga yang lebih fair lagi gitu oke. Kalau untuk untuk perspektif gua uh, sebagai apa namanya value investor, sebenarnya udah murah banget. Kapan lagi kita bisa beli BRI dividend yield itu 9 sampai 10%. Deposito itu kayaknya sekarang cuma di angka 2-3% ya kalau BCA ataupun BRI sendiri. Kemudian obligasi mungkin ada di angka 7%, ya 6-7%. Itu pun kena pajak 10%, deposito 20%. Ini kita dapat dividen 9% sampai 10%, nol pajak kalau kita reinvestasikan 3 tahun kan. Kapan lagi gitu. Langka lah. Iya, iya, iya. Momen-momen seperti ini. Bisa dibilang ini udah mendekati COVID valuasinya. Atau bahkan Levelnya. Iya, tidak. iya. Iya, 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 Karena, iya, iya. karena saya ingat gue pada saat COVID BRI 2020 itu drop dividend yield 7% doang. Sekarang 9%. Jadi ya, dari Iya, iya, iya. sana udah bisa tahu lah bahwasanya ini murah banget gitu. Gue Cuman lagi kembali ya. mikir buat siap-siap top up bro hari Senin. Wah, mantap kalau ada cash sih enak banget nih untuk belanja-belanja. Ini Banyak Ini diskon. disclaimer on ya teman-teman Ya. ya. Disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing teman-teman cuan troopers karena gue personally setuju dengan yang dibilang oleh Bro Leo ya, ada peluang dan ini memang agak jarang-jarang terjadi gitu. Cuman strateginya ini yang harus diatur ya. Jangan langsung beli di satu harga gitu ya.
mungkin jangan langsung masukin di udah di satu harga satu emiten pula gitu ya. Jadi harus ada diversifikasi karena kan yang koreksi ini juga emiten-emiten blue chip semua gitu ya. Ada banyak emiten blue chipnya. Contoh, kalau kita lihat tadi ada pertanyaannya Jo, Unilever ya. Unilever 1.000 harganya hari ini, koreksi 15%. Nah, kalau emiten ini menurut lu gimana? Fundamentally, is it fundamentally not attractive atau memang dia udah selesai aja growth story-nya atau gimana, Bro? Kalau fundamental itu kan banyak ya artinya, Iya, termasuk iya. salah satunya growth. Tapi kalau secara balance sheet, secara apa, Unilever itu secara laporan keuangan very good, sangat bagus. Cuman secara growth memang udah terbatas dan bahkan potensi turunnya jauh lebih besar. Kenapa ya? Karena Unilever kan marketnya hanya di Indonesia. Mereka bukan brand asli Iya. di Indonesia, mereka brand asli dari luar. Kemudian ya ibaratnya ada franchise di Indonesia, buka pabrik di sini dan distribusi, sehingga udah terbatas. Terbatas dalam artian ya hampir semua masyarakat di Indonesia itu pasti salah satunya pasti ada menggunakan salah satu dari produk Unilever. Nah, dari sana kan kita tahu growth-nya ini udah terbatas. Nah, sedangkan pada saat Unilever sedang ditransaksikan di level 10.000 itu kalau nggak salah PI-nya ada di kisaran 40 sampai bahkan hampir 50 ya. Jadi kalau kita anggap PI 50, kalau kita keluar uang 100 miliar, ya yang kita bisa ekspektasikan hanya 2,5 miliar kan setiap tahunnya, 2,5%. Jadi ya teman-teman di sini coba mikirkan apakah kalau kita bayar bisnis dengan valuasi PI 40, kita dapat 2,5%, puas gak? Ya itu tergantung masing-masing perspektif ya. Nah untuk sekarang kalau nggak salah PI-nya ada di kisaran kayaknya 12 atau berapa ya, atau 10 ya. Tapi kalau dengan proyek prospek yang kecenderungannya turun, ya otomatis PI sekarang jadi nggak murah juga gitu. Kalau kinerjanya turun kan PI bisa naik ya. Jadi kita harus cari yang PI-nya karena tinggi, earningnya tapi ke depan turun ya. kinerjanya bisa grow, PI hari ini jadi murah gitu. Iya. Sesederhana itu lah kalau kita lihat PI ratio ya. Jadi kalau secara fundamental, secara balance sheet, laporan keuangan Unilever very good. Cuma secara prospek memang agak kurang. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan yang asli brand Indonesia dan punya market di luar Indonesia, contohnya Indomie, ICBP, ya itu masih punya story growth ya karena memang di Indonesia mereka pegang pangsa pasar 70%. Tapi kan mereka masih bisa ekspansi keluar karena brand asli Indonesia. Nah, itu kita masih bisa invest jangka panjang gitu. Oke. Bro, sorry banget karena keterbatasan waktu. Gue mau tanya 2 pertanyaan terakhir. Oke. Yang pertama adalah stock pick dari lo dan juga kelas saham. Itu 3 aja deh gitu. Yang menarik secara fundamental nih. Yang menarik secara fundamental di kondisi market kayak gini. Itu ada di mana sebenarnya yang perlu diperhatikan? Ini Bro Dan sebenarnya minta terlalu banyak nih karena jujur kalau kita sebagai ya? Satu aja kalau gitu ya. Kita sebagai investor itu biasa setahun bisa dapat 3 ide aja udah luar biasa banyak. Tapi gak apa-apa, ini saya coba share. Iya. Yang pertama ya banking lah. Banking teman-teman boleh lihat ya Bank Himbara khususnya, Mandiri, BRI, BNI, itu teman-teman boleh masukin watchlist dan boleh analisa lebih lanjut lah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin boleh mulai melirik industri pertambangan. Jadi batu bara kan sekarang kan lagi banyak turun, tapi karena kita tahu komoditas ini kan naik turun ya. Pada saat turun, PI biasa meningkat, kinerja turun, justru pada saat itu chance to buy gitu. Cuman ya holding periodnya harus siap-siap gitu. Dan kita untuk supaya kita bisa pegang lebih lama ya kita pastikan mereka bagi dividen yang besar gitu. Jadi misalnya 10-15%. Jadi walaupun harga saham nggak kemana-mana, kita dapat cash flow dari dividen. Itu yang kedua. Yang ketiga itu spesifik ke sektor teknologi. Ya, sektor teknologi dalam hal ini teman-teman boleh melihat MSTI, ya Master System Infotama, di mana perusahaan ini banyak klien-kliennya 50% atau pendapatannya 50% itu datang dari bank-bank besar sama Bank Indonesia. Jadi MSTI ini sistem integrator lah, sistem integrator yang masukin data center, yang masukin chip AI ya, termasuk ke AI lintas arta punya Indosat kemarin yang launching dengan siapa? Jensen Huang. Itu yang masukin ke lintas arta itu Master System. Nah, untuk sektor teknologi ya, MSTI sama MTDL. MTDL itu juga ada bisnis unit sistem integratornya. Itu dua sih kalau untuk sektor teknologi. Jadi yang pertama perbankan, kemudian batubara sama yang teknologi tapi khususnya 2 saham itu. Tapi kembali lagi ini semua disclaimer on, semua harus analisa secara mandiri dan komprehensif lah, benar-benar gitu. Iya, dan mungkin untuk
informasi detail berkaitan dengan apa namanya informasi emiten-emiten ini, kalau ada yang mau nanya lebih detail bisa langsung aja ke kelas saham ya, karena kan kelas saham dan Sukor sekarang kita sudah saling membantu dalam satu grup gitu ya. Jadi nanti bisa bisa ditanya ke kelas saham detailnya seperti apa, dan kemudian apabila ingin membuka akun juga bisa tanya ke Sukor atau ke kelas saham gitu ya, karena nanti tentunya akan kita bantu gitu ya supaya bisa lebih cuan lah di tahun 2025 ini. Amin. Sukor bareng kelas saham gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir berkaitan dengan yang tadi fair value-nya IHSG. Oke. Nah, gimana lo ngelihatnya? Apakah 6270 ini udah kemurahan gitu indeksnya atau gimana ini, Bro? Jujur karena indeks harga saham gabungan, namanya gabungan kan. Kita kalau Mm-mm. nilai agak sulit. Kenapa? Karena di dalamnya ada perusahaan-perusahaan ini kayak misalnya saham Pak PP itu kan Mm-mm. valuasinya mahal ya. Jadi kayak naiknya itu kita nggak tahu berdasarkan apa sebenarnya. Jadi kalau secara IHSG dengan ada sahamnya Pak PP ya jadi nggak murah. Tapi Iya. kalau misalnya hilangkan saham Pak PP walaupun nggak mungkin ya, IHSG sekarang Mm-mm. lagi di apa namanya valuasi yang murah lah Mm. secara track record. Nah, cuman kedepannya kalau kita yakin terhadap ekonomi Indonesia, ya apa namanya pasti IHSG bakal terus grow in the long run. Iya, iya, iya. Wajar lah ya koreksi seperti ini Ya, terjadi. Cyclical kita bilangnya ya, yes. terjadi, dan apa yang ada di bawah nggak akan selalu ada di bawah. Mungkin ya Ada kita tinggal fluktuasi tunggu naik lagi. momentumnya. Ya. Tapi tadi Bro Leo juga sudah menyebutkan ada beberapa emiten yang akan mendorong kenaikan ini yang menarik gitu ya Yes. ke depannya di tengah sentimen yang kayaknya ini sentimennya negatif semua. Ya, ya. Dan tentunya teman-teman kalau mau nanya lebih jauh lagi bisa juga ke Instagramnya Sukor, DM aja mau nanya tentang technical atau fundamental, join melalui eform.sukorsekuritas.com, buka akun, kemudian bisa langsung join ke Telegramnya kita. Telegramnya Sukor itu umum ya, semua orang bisa join, tapi linknya hanya bisa didapatkan ketika menjadi nasabah. Nah di sana nanti kalau mau nanya-nanya langsung kita jawab semuanya gitu ya. Ini ada yang nanya nih, kapan ada acara Sukor dan kelas saham? Nah, 15 gimana? Maret ini nanti kita ada apa Yes. namanya acara bareng Sukor. Jadi teman-teman yang mau hadir itu pastikan harus punya RDN Sukor dulu. Nah, Iya. pembahasan yang kita bakal bahas itu adalah tentang bumi ya. Jadi bumi ini Mm-mm. tahun ini seharusnya punya story yang menarik sekali dari kuasi reorganisasinya yang akan dilakukan oleh manajemen. Nah, jadi teman-teman kalau penasaran untuk apa namanya story untuk aksi korporasi bumi ke depannya atau proyeksi bumi kinerja bumi ke depannya ya pastikan udah punya RDN Sukor jadi bisa hadir di acara Sukor nanti 15 Maret ya. Mantap. Save the date ya, teman-teman, 15 Maret. Join acara kita nanti kelas saham bareng Sukor supaya bisa melihat peluang yang lebih banyak lagi di tahun 2025 ini. Yes. Mantap, Bro Leo. Siap. Thank you banget waktunya, thank you banget sharingnya pada malam hari ini. Gue juga mau say thank you buat teman-teman Cuan Troopers dan juga teman-teman dari kelas saham yang menyaksikan IG live kita yang pertama di tahun 2025 ini bareng kelas saham. Moga-moga kedepannya di bulan-bulan berikutnya ada banyak informasi-informasi yang didengerin hari ini ya yang membantu teman-teman bisa jadi lebih cuan ya ke depannya. Siap. Okay. Thank you. Sekali lagi Bro Leo, sampai jumpa Yeah, di 15 Maret ya nanti ya. Yes. Siap. Yuk, bye-bye. Bye bye.